لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan puja kehadirat Tuhan Allah yang telah menguasai dan menciptakan alam semesta. Satu-satunya yang kita yakini sebagai pencipta, pemilik, raja yang sebenarnya. Zat yang maha mulia, maha sempurna, maha adil. Dialah yang telah menggantikan siang dan malam, menurunkan hujan dari langit dan memenuhi segala kebutuhan kita. Baik makanan, minuman, pakaian, udara, air, api dan segalanya. Dan Allah sebagai pencipta yang maha sempurna hanya meminta kepada kita agar menikmatinya dan berterima kasih kepadanya. Kalimat terima kasih bahasa lainnya adalah bersyukur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kita agar bisa berterima kasih padanya dengan satu kalimat yang semua kita mudah untuk mengucapkan penuh dengan berkah, yaitu Alhamdulillah. Maka selalulah saudaraku seiman mengucapkan Alhamdulillah ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia terbaik, manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, sehingga kita punya panduan hidup, kita tahu mana yang diperintahkan, yang dilarang oleh Sang Pencipta Allah, dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat. Andai saja dibalik 10 kali ucapan salam hormat diberikan satu rahmat Allah saja sudah luar biasa. Tapi ini satu kali salam hormat dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali. Masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah sosok orang yang setelah memuji dan memuja Allah Alhamdulillah selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama tentunya saya ingin menjalankan hadis Nabi SAW, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang belum berterima kasih pada manusia, maka dia belum berterima kasih pada Allah. Maka saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh jemaah Uhud Tour yang sudah bergabung di Umroh Akbar ini, baik paket gold ataupun bronze, karena kepercayaan telah diberikan kepada kami. Semoga saja ibadah yang Bapak Ibu sudah niatkan, harta yang dikorbankan, waktu, energi, semuanya dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan kami agar kami bisa memberikan yang terbaik tentunya. Dan kami sangat membuka diri bila ada masukan-masukan, Bapak Ibu jangan sungkan untuk menyampaikan, dan nanti akan kami tata dengan serapi mungkin perjalanan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua akan punya nama di bus masing-masing. Dan di sana akan ada satu orang ustadz yang akan mendampinginya. Selain saya nanti tentu akan memimpin seluruh bus yang ada, insya Allah kurang lebih 12 bus. Juga saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh teman-teman staf Uhud yang sudah berusaha, Mawaddah, teman-teman tim studio, digital studio, KHB dan semuanya yang terlibat dalam acara ini. Semoga insya Allah Allah mengikhlaskan niat kita semua dan menjadikan ini juga sebagai tambahan amal pada hari kiamat. Teman-teman sekalian, pada pembukaan ini kita akan bahas masalah manasik umrah. Yang paling penting kita titik beratkan beberapa poin dalam masalah manasik ini. Yang pertama adalah ikhlaskan niat, saudaraku seiman. Kita sedang menjalankan salah satu ritual ibadah yang mulia dan suci. Mendatangi Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, yang itu sudah dijalankan dari zaman Ibrahim, Nabi Allah dan kekasih Allah alaihi salatu wassalam. Dan tawaf di Ka'bah, berdoa di sana, salat di belakang makam Ibrahim, sa'i, tahallul dan semua rangkaiannya, termasuk nanti ada salat 5 waktu di masjid yang mulia, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, adalah ibadah-ibadah yang mulia. Dan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali ikhlas karenanya.
Kata Nabi SAW, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Ikhlas itu begini teman-teman sekalian. Kalau ada yang hadir di sini niatnya umroh hanya karena ingin, maaf saya bahasakan ini, dipuji oleh orang. Oh ikut umroh akbar, ikut umroh sama Uhud. Atau misalnya teman-teman kantornya dibagikan sebagai bahan banggaan, saya cuti untuk umroh. Atau yang sejenisnya. Atau hanya untuk berbangga-bangga di depan para kerabatnya, kenalannya. Ini di detik ini, di ruangan ini dibuang semuanya. Kalau ada yang pergi umroh di sini hanya karena terpaksa dibiayai oleh kerabatnya, sehingga akhirnya dia tidak enak kalau nggak pergi, dibuang juga itu. Semuanya teman-teman kita lakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mau biaya sendiri, mau dibiayai, mau kita merasa tertekan, nggak enak, ataupun kita merasa enak, semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Agar semua detik perjalanan Bapak Ibu bernilai ibadah. Dari mulai kita niat insya Allah, sampai nanti kita naik kendaraan kita menuju ke bandara, sampai kita melaksanakan insya Allah ibadah umrah dan sampai pulang nanti semuanya nilai pahala. Dan itu luar biasa besarnya. Tapi syaratnya ikhlas. Harus ikhlaskan niat. Ikhlas artinya betul-betul karena Allah, tidak ada tekanan apa-apa dan karena ingin mengejar keutamaan daripada ibadah ini. Yang kedua teman-teman, syarat diterimanya amal harus mutaba'ah, mengikuti Nabi SAW. Tidak akan diterima ibadah kecuali syarat kedua ini dipenuhi. Artinya semua yang Bapak Ibu ingin kerjakan, apapun sifatnya ibadah itu, misal puasa, sholat, zakat, haji dan umrah, dan ibadah-ibadah semuanya, berzikir, baca Quran, apa saja harus sesuai dengan panduan baginda Nabi SAW. Kiai kita, guru kita, semuanya tidak terkecuali, siapapun yang syahadat, cuma satu, Nabi Muhammad SAW. Tidak ada guru yang lain. Ulama-ulama adalah penyambung lidah beliau alaihissalam. Begitu juga dengan para da'i. Kalau para ulama dan da'i mengatakan qala Allah, qala Rasul, Allah berfirman, Rasulullah SAW telah bersabda, kita ikuti. Karena memang tidak ada panduan kecuali panduan baginda Nabi alaihissalam. Jangan pernah melakukan satu gerakan, baik di lidah kita dalam berzikir atau berdoa, atau tangan dan kaki kita dalam melangkah dan dalam menjamah dan melangkah, kecuali sudah sesuai dengan panduan Nabi alaihissalam. Dan ini nanti Bapak Ibu akan temukan di Uhud, insya Allah kita akan berusaha maksimal sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalam. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang sudah pernah umroh, dan saya yakin di sini sudah mungkin ada yang berulang-ulang kali umroh. Kalau ada ditemukan perbedaan antara tata cara yang kami tunjukkan dengan apa yang pernah Bapak Ibu lakukan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Saya sendiri ada insya Allah akan mendampingi Bapak Ibu dalam umroh ini. Bisa setiap saat bertanya kepada saya nanti di sana. Begitu juga dengan para ikhwah yang akan membantu saya. Insya Allah semua yang kompeten di bidangnya. Teman-teman tamatan Madinah dengan lulusan nilai-nilai terbaik. Teman-teman Turget juga yang sudah berpengalaman. Semuanya bisa ditanyakan. Dan supaya Bapak Ibu faham, oh ternyata tidak ada sunnahnya yang seperti ini. Dan umumnya jemaah Uhud alhamdulillah sudah 2 tahun lebih kami berjalan, semuanya membahasakan ke saya. Kalau yang bertemu yang saya bimbing langsung seperti pertanyaan Bapak Ibu ini, mereka mengatakan ternyata umroh itu mudah sekali ya Ustaz. Bahkan yang haji kemarin pun mengatakan ternyata haji itu mudah sekali. Bukan seperti yang dibayangkan sesuatu yang beban, karena banyaknya harus begini dan harus begitu. Walaupun memang ada syarat, ada rukun, ya. Ada kewajiban dalam umrah dan haji itu. Tetapi mudah, tidak sulit. Dan mereka merasakan, oh ternyata tawaf itu mudah sekali seperti ini ya. Sa'i seperti ini mudah sekali. Dulu waktu saya umrah yang sebelumnya atau saya haji, seperti ini dan seperti itu. Syaratnya segala macam hal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau diikhlaskan niat, dan juga Anda akan disempurnakan dengan poin yang kedua, yaitu mutaba'ah, kita akan mengikuti baginda Nabi SAW sesuai dengan sabda beliau, khudhu anni manasikakum, ambil dari aku manasik kalian. Maksudnya manasik tata cara haji dan umroh kalian. Makanya Nabi SAW dicontohi oleh para sahabat dan dinukil kepada kita. Poin
Yang harus diketahui selain ikhlas juga mutaba'ah adalah Bapak Ibu sekalian, setiap kali mau beribadah, Bapak Ibu sebelum mengerjakan, usahakan mengetahui dulu janji positif Allah di ibadah itu. Supaya Bapak Ibu semangat mau melakukannya. Kalau dalam bahasa ceramah, fadilahnya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau sholat malam, bagaimana caranya Ustaz supaya saya rajin sholat malam? Sederhana. Bapak Ibu sebelum sholat malam, baca 5 menit saja sampai 10 menit, ketik di Google misalnya keutamaan sholat malam. Baca artikelnya, atau ketik di YouTube, nonton cuplikannya. Keutamaan sholat malam, akan keluar Ustaz Fulan banyak. Dengarkan, oh ternyata saya kalau sholat malam dapat ini ya. Itu namanya janji positif. Dalam ilmu hadis dikenal dengan al-wa'ad. Al-wa'ad artinya janji Allah, janji positif Allah di ibadah yang sedang kita kerjakan. Dan memang kita manusia harus dijanjikan. Sehingga kita mau termotivasi mengerjakannya. Begitu juga dengan sedekah, begitu juga dengan bakti sama orang tua. Termasuk yang kita mau kerjakan, umrah. Dan insya Allah satu waktu Bapak Ibu juga bergabung dengan haji kami. Maka sama, coba cari tahu keutamaannya. Jadi bahasa sederhana gini, saya dapat apa kalau saya umroh? Saya dapat apa kalau saya sholat malam? Saya dapat apa kalau saya sholat? Kalau saya bakti sama orang tua? Semua itu punya keutamaan. Tidak ada satu ibadah pun dalam Islam yang tidak punya keutamaan. Artinya motivator yang sangat besar yang membuat kita semangat untuk mengerjakannya. Umroh dan haji ini punya banyak sekali keutamaan. Di antaranya, ini di antaranya saja. Yang pertama teman-teman sekalian, hadis Nabi SAW yang menjelaskan umroh dan haji, terutama yang dikerjakan secara berkesinambungan. Dari umroh ke umroh lagi, dari haji ke haji lagi. Setiap ada kesempatan selalu dimaksimalkan. Itu akan menjadi pembersihan dosa ya, yang pernah kita lakukan. Bahkan kalau haji, kalau umrah pembersihan dosa, kalau haji bahkan bisa mendapatkan tiket ya, untuk masuk ke dalam surga. Pulang haji dapat tiket itu. Asal mengikuti syaratnya tadi. Ikhlas dan mengikuti panduan Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Al-umratu ilal umrati mukaffaratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Dan umrah ke umrah yang setelahnya, misal Bapak Ibu pernah umrah dengan travel lain bulan lalu, tahun lalu, 6 bulan lalu, sekarang umrah lagi. Maka antara umrah yang lalu sama umrah yang sekarang, apapun dosa yang Bapak Ibu lakukan dibersihkan di antara keduanya. Selama dosa-dosa besar dijauhi. Dosa besar itu kayak syirik, durhaka sama orang tua, ya, riba dan segala macam. Ini dosa-dosa besar ada bahasan sendiri. Kalau Bapak Ibu ikuti ceramah kami di YouTube, saya sudah membahas kurang lebih 132 macam dosa besar. Dosa-dosa kecil semua dibersihkan. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, wal haji mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Dan haji yang mabrur, yang mengikuti syarat dan rukun, tidak akan ada balasannya kecuali surga. Dapat tiket. Itu keutamaan pertama. Artinya bersih semua kesalahan kita. Kalau haji malah ada riwayat lain menjelaskan, siapa yang haji tidak rafath. Rafath itu mengucapkan kalimat syahwat kepada selain pasangan halal. Bahkan kalau kita lagi pakai baju ihram, nanti akan saya jelaskan dalam inti manasik kita insya Allah setelah menyebutkan keutamaan ini. Itu kalau sedang pakai baju ihram, sudah niat, nggak boleh lagi berkata-kata syahwat walaupun dengan istri atau suami sendiri. Apalagi dengan orang lain. Kata Nabi SAW, siapa yang haji tidak rafath, tidak fusuk, berbuat kejahatan, tidak jidal, berdebat-debat di musim haji, bertengkar, maka dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih semua dosanya. Kalau haji malah dosa besar pun bersih. Kalau umrah masih membersihkan dosa kecil. Kalau haji, semua dosa besar pun dibersihkan. Itu yang pertama. Yang kedua, semua yang Bapak Ibu sedang rasakan dari masalah apapun, mau sumpek, mau sedih, ya, karena ada masalah yang sedang dihadapi, penyakit kronis misalnya, terlilit utang, ya, difitnah oleh orang, apa saja problematika yang sering kita hadapi, maka umroh dan haji
membersihkan semua itu. Menghilangkan sumpek, sedih, gundah, penyakit, apa saja. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan dihasankan oleh beliau. Kata Nabi SAW, umroh dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Renungi baik-baik hadis ini. Kata Nabi SAW, saya ulangi, umroh dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan. Ini habis umroh nih, nanti saya mau umroh lagi bulan depan, tahun depan, umroh terus selama ada kesempatan. Begitu juga dari haji tahun ini ke tahun depan haji lagi, tahun depan haji lagi. Selama Allah mudahkan selalu pergi haji. Umroh dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan, membersihkan kesusahan hidup dan kemiskinan. Sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Syekh Muhammad Shinkiti rahimahullah atau hafidahullah, beliau salah satu anggota Majelis Ulama Saudi sekarang, pernah bercerita tentang masalah umroh ini. Beliau mengatakan, tidak ada satu orang pun yang punya masalah dalam hidupnya yang datang kepada saya kecuali saya suruh untuk umroh. Dia cerita, dia bilang, salah satu contohnya, ada seseorang yang dia bilang yang saya kenal di kota Madinah. Kebetulan dia punya 3 anak perempuan, 3-tiganya sudah menikah. Ada satu anak perempuannya itu menikah dengan seorang laki-laki yang tidak terlalu paham agama, dari kalangan militer, suka sekali kasar dengan istrinya dan punya masalah. Sehingga akhirnya anaknya ini sering datang berkeluh kesah dengan ayahnya, gitu. Ayah dan ibunya. Maka ayah dan ibunya ini berkeluh kesah pada Syekh Muhammad sambil mengatakan, Syekh, bagaimana pendapat anda? Anak saya ini selalu merasa terganggu dengan suaminya dan kasar sekali, suka mukul sampai luka sampai segala macam. Dan ini tidak pernah kami didik dan perilakukan anak perempuan kami seperti ini di rumah. Kenapa sekarang malah setelah berumah tangga bersuami malah seperti ini? Apa saran anda? Kami sudah coba nasihatin, kami sudah lakukan banyak hal, tapi masih belum ada hasil, masih sering terulang. Kata syekhnya, dari Madinah, kamu tinggal jalan ke Mekah, 4 jam naik mobil pribadi, umroh. Kamu umroh, berdoa di sana. Kamu akan tiba di depan Ka'bah yang merupakan rumahnya Allah di muka bumi. Seperti pos. Tempat kita sudah tiba di pintu gerbangnya sang raja. Mohon di sana. Sebutkan masalah anakmu itu di depan Ka'bah. Maka orang itu mengatakan jazakallah khairan. Saya coba praktekin. Tanpa menunggu, si ayah sama ibu anak perempuan ini langsung siap-siap. Dalam setengah jam mereka sudah siap jalan pakai mobil pribadi dari Madinah ke Mekah. Zaman itu kebetulan waktu beliau cerita ini belum ada handphone. Sekitar 20-25 tahun yang lalu ini ceritanya. Belum ada handphone pada saat itu. Maka dia bilang masih pakai telepon rumah, di hotel pun seperti itu. Orang ini tiba di Mekah, lalu kemudian dia sampaikan kepada reception hotel, saya sama istri saya mau umrah, kebetulan mereka jalan malam waktu itu. Kemudian tibanya masih sebelum subuh, jam 2, ya, jam 3 malam. Dia bilang sama orang hotel receptionnya, saya sekarang mau umrah sama istri saya, tolong kalau ada yang telepon kepada saya, ya, sampaikan saja pesan kalau kami lagi umrah dan kami akan telepon balik. Sebelum juga dia berangkat tinggalkan Madinah, dia memberitakan kepada 3 anak perempuannya semuanya nomor telepon hotel yang dia mau datang gitu. Dia sudah booking hotel itu dari Madinah. Ringkas cerita teman-teman, dia pergilah masuk tawaf, mulai sholat di belakang makam Ibrahim, sa'i, kemudian sampai tahallul. Nanti akan saya jelaskan istilah-istilah itu tentunya, insya Allah sebentar. Setelah selesai tahallul mencukur rambutnya, maka dia bilang sama istrinya, sudah azan subuh, kita sholat subuh, kemudian nanti baru kita kembali ke hotel. Kata istrinya, baik sekali. Tawaflah, sementara tawaf, sementara sa'i, doa mereka berdua suami istri ini hanya mendoakan supaya masalah anaknya selesai. Lalu kemudian pada saat itu dia azan subuh, dia sholat, terus dia bilang lagi sama istrinya, sayang kalau kita pulang sekarang, lebih baik kita tunggu syuruk. Kita tunggu syuruk itu maksudnya kita tunggu sampai terbit matahari. Karena ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tunggu sampai terbit matahari, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian, maka dia akan dapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Dia ingin menjalankan hadis itu. Maka dia pun akhirnya mau mengamalkan. Sampai sini duduk berdua. Karena nggak ada kegiatan apa-apa.
Habis selesai syuruk, kurang lebih jam setengah 8 pagi, jam 7 pagi, kalau memang di waktu tertentu cepat terbit matahari, dia pulang ke hotel. Dia bilang, dia cerita pada saat pulang ke hotel, tiba-tiba resepsionnya dengan begitu semangatnya mengatakan, Anda kemana saja? Dari tadi sebelum subuh sampai sekarang ini baru saja ditutup, ada orang telepon dari Madinah, bolak-balik telepon. Teleponnya sampai mungkin lebih dari 20 kali. Kata dia sama istrinya, khairan insya Allah. Mudah-mudahan baik ini. Ada apa gitu. Ya, maka dia sibuk telepon, mulai dari telepon anak pertamanya. Kebetulan anak yang bermasalah ini anak ketiga. Diteleponlah sama dia, anak pertamanya. Ada apa nak? Ada sesuatu? Kamu telepon? Enggak apa-apa. Alhamdulillah semuanya bagus. Telepon anak kedua, sama. Begitu telepon anak ketiga, maka dia mengatakan, iya ayah, iya ibu memang saya telepon. Ada apa? Khairan insya Allah. Ada masalah lagi sama suamimu? Dia bilang tidak. Saya cuma mau menyampaikan kepada ayah dan ibu, mulai tadi sebelum subuh, suami saya terkakit dari tidurnya, kemudian tiba-tiba dia nangis-nangis minta maaf sama saya, dan sekarang berjanji sama saya tidak akan pernah mengulangi lagi memukul saya dan akan berlaku baik sebagai suami. Kata suaminya sama istrinya, subhanallah yang begitu cepatnya mengijabah permintaan hambanya. Nah, itu karena di depan Ka'bah. Bapak ibu sekarang insya Allah akan menuju ke sana. Ada seseorang teman-teman stroke dari Mesir, orang kayanya Mesir, kisah nyata, stroke, gak bisa bergerak. Dan karena dia orang kaya, dia sampai mengatakan terakhir sudah berobat sana sini gak bisa. Dia bilang sama anak-anaknya, dia cuma badannya stroke tapi mukanya masih bisa tidak stroke dan mulutnya masih bisa ngomong. Dia mengatakan bayar berapapun pesawat saya ingin pergi umrah, bawa saya ke sana. Maka dibayarlah pesawat, satu kursi khusus buat dia panjang untuk dia bisa tidur karena dia nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa duduk, nggak bisa melipat kakinya. Sampai masuk ke Masjid Haram tidak boleh pakai ya, ranjang, tapi karena dia termasuk orang yang punya hubungan yang baik di sana, akhirnya diizinkanlah masuk. Intinya didorong sampai depan Ka'bah. Lalu anak-anaknya pada cerita ini kisah nyata. Dia mengatakan, tiba-tiba ayahku berkata di depan Ka'bah, ya Allah, yang aku yakini sebagai Tuhan, aku sudah sampai di depan rumahmu dan aku bersumpah atas namamu ya Allah, pulangkan aku ke negeriku dalam kondisi aku sembuh atau matikan aku sekarang. Kata anak-anaknya, ayahku memejamkan matanya, kemudian tiba-tiba dia bangun dari ranjang tadi yang dia biasa tertidur di situ, stroke di situ, dia bangun lalu dia tawaf. Kami ikut di belakangnya. Tidak nyangka kalau ayah kami ini tawaf. Terus saja tawaf sambil dia berdoa, bertakbir, bertahlil. Setelah yang ke-7 kali dia putar, ternyata ayah kami baru sadar kalau dia itu bisa jalan. Maka dia pun tiba-tiba berhenti menghadap Ka'bah, lalu teriak mengatakan, Allahu Akbar, saya sudah bisa jalan. Kata anak-anaknya, Anda bahkan sudah tawaf 7 kali. Maka orang itu pun menangis sujud di depan Ka'bah sambil mengatakan, aku mencintaimu ya Allah. Itu fakta. Ada kisah anak muda di Saudi, kisah nyata terjadi. Ini bukan semua kisah-kisah rekayasa, kisah nyata terjadi. Ada anak muda satu matanya rabun. Rabun gak bisa melihat. Maksudnya bisa tapi rabun, kabur sekali. Dia pakai kacamata tebal pun tidak bisa apa-apa. Percuma. Jadinya di satu waktu sama teman-teman sekolahnya masih SMA, ingin pergi tawaf umrah dan teman-temannya semua ingin cari pahala. Baiklah saya temani. Maka pada sama-sama jalan. Begitu tiba di sana, lagi tawaf, ganti-gantian temannya pandu dia. Sa'i juga begitu. Pas pindah ke tempat sa'i, jalan antara Bukit Safa dan Marwah. Tiba-tiba saja anak muda ini mengatakan yang rapatannya rabun, tolong ambilkan saya segelas zam-zam. Dan berikan saya tempat pinggir, saya mau berdoa sama Allah. Teman-temannya lalu memandu dia ke satu tempat di pinggiran tembok masjid. Kemudian menyiapkan segelas air zam-zam buat dia. Dia pun ingin menjalankan sunnah Nabi SAW. Dan ini Bapak Ibu juga harusnya, bukan pilihan ya, harusnya mengamalkan ini. Sayang kalau tidak. Sabda Nabi SAW, zam-zam liman syuribalah. Zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Artinya doanya semua diijabah kalau minum zam-zam. Nanti insya Allah kami akan bagikan Bapak Ibu botol masing-masing bronze dan gold selalu dibawa ke masjid. Ditaruh di tas ransel yang kami akan bagikan. Nanti diisi air zam-zam setiap kali pulang. Minum zam-zam saja, nggak usah minum air lain. Botol-botol air mineral pun kalau kurang di kamar bisa diisi nanti dengan air zam-zam. Minum terus selama di sana. Anak muda ini subhanallah duduk menghadap ke kiblat
Ya, dia minta teman-temannya arahkan ke arah kiblat, kemudian dia buka kacamatanya sambil tulus ikhlas kepada Allah berdoa, setelah memuji Allah membaca salawat kepada Nabi SAW, lalu dia mengatakan, ya Allah yang telah menciptakan aku, yang telah memberikan aku cobaan mata yang rabun ini, aku memohon kepadamu untuk menjalankan sunnah Nabimu SAW, ya, untuk diijabah doaku, aku minta mataku disembuhkan dengan perantara air zam-zam ini. Lalu kemudian dia minum zam-zamnya, sebagian diambil diusap ke matanya. Yang terjadi kisah nyata, ajaibnya luar biasa, Allah ijabah. Pada detik itu dia lagi tutup matanya sambil dia usap dengan zam-zam, dia raba kacamatanya lalu dia pakai. Begitu dia buka matanya malah rabun, malah nggak bisa kelihatan apa-apa. Dia tidak sengaja dicabut kacamatanya, matanya terang sampai dia teriak, suaranya besar sekali di tempat sa'i, Allahu Akbar, yang telah menyembuhkan mata saya. Seketika sembuh pada saat itu. Subhanallah, umrah, haji, ini adalah salah satu penyebab hilangnya gundah, sedih, sumpek dan segala macam. Maaf, saya cuma memberikan masukan. Bagi bapak ibu yang suka menghabiskan waktu ke negara-negara non muslim, kalau tidak ada hajat mendesak, jangan. Bawa anak-anak umroh. Sudah umroh Ustaz yang lalu, umroh lagi. Pendidikannya sangat bagus buat diri kita dan buat anak-anak. Ada banyak di antara jemaah yang akhirnya bawa anak-anaknya biasa kalau liburan, maaf, ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa, liburan. Akhirnya diganti, pernah dibawa pergi umroh. Subhanallah, mereka sendiri mengakui perubahan yang luar biasa terjadi. Di negara-negara non muslim, seringkali pada saat anak-anaknya mau cari hiburan, hiburannya apa? Ya diskotik, ya bar, ya mabuk-mabukan, ya segala macam hal yang berhubungan dengan masalah itu. Tapi begitu dibawa umroh, berbeda. Hiburannya lain. Hiburannya apa di sana? Dari hotel ke masjid. Yang dampingi ustadz. Masuk ke mal-mal di dekat Masjid Haram dan Masjid Nabawi, musik pun tidak ada. Perempuan semua berhijab. Sampai mereka ada yang bersyukur, bolak-balik syukur kepada Allah, ternyata anaknya justru berubah. Hanya dengan ikut sekali paket umroh 9 hari saja. Sampai menyesal kenapa dari dulu anak-anak itu diajak. Banyak orang subhanallah yang jauh dari agama, pulang haji dan umroh lebih dekat kepada Allah SWT dan agama. Jauh lebih baik. Bahkan subhanallah ada yang ditutup husnul khatimah, karena dia selama ini buat maksiat, akhirnya dia tobat nasuha di sana kepada Allah Subhanahu wa taala, pulang meninggal beberapa hari kemudian sudah ditutup oleh Allah husnul khatimah. Karena itu amal terakhirnya. Cara kita mengetahui husnul khatimah adalah lihatlah amal-amal terakhir yang dikerjakan oleh seseorang. Fisik tidak selamanya menjadi tolak ukur orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ya. Ada orang seperti Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW waktu mati syahid di perang Uhud, itu hidungnya terpotong, dadanya terbelah, darah semuanya. Tapi beliau sayyidi syuhada, beliau memimpin para syuhada. Beliau tidak dihitung karena fisiknya rusak berarti su'ul khatimah, enggak. Tapi memang ada orang, beberapa orang yang Allah berikan tanda-tanda kebesarannya, mungkin karena dia pemabuk, dia penjahat, akhirnya badannya belang-belang misalnya, ya, atau ada lukanya dan segala macam. Atau mungkin ada satu orang soleh yang Allah buat meninggal, badannya mengeluarkan bau wangi, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi yang jelas, hadis yang menjelaskan tentang husnul khatimah dan su'ul khatimah adalah Nabi SAW mengatakan kalau seseorang terbiasa dengan sebuah perbuatan, Allah akan tutup dia dengan perbuatan itu. Jadi kalau kita mau tahu husnul khatimah atau su'ul khatimah, lihat amal terakhir apa yang dia kerjakan beberapa hari sebelum meninggal. Itulah tolak ukur orang ini baik atau tidak. Seperti itulah. Ya. Keutamaan yang lain daripada umroh ini teman-teman sekalian adalah kita bisa mendapatkan keutamaan sholat di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Karena paketnya umrohnya di situ. Di Mekah. Setelah selesai umroh dan biasanya kita paketkan dengan Madinah, Masjid Nabawi. Karena Nabi SAW menganjurkan kita mendatangi masjid beliau. Beliau mengatakan tidak boleh orang letih-letih, bersusah payah mendatangi masjid kecuali ketiga masjid. Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah dan Masjid Aqsa di Palestina. Ini juga nanti saya mengajak teman-teman sekalian, kalau yang belum pernah ke Aqsa, kalaupun sudah juga bagus, kami di Uhud ada paket umroh Aqsa. Dan itu usahakan Bapak Ibu pergi walaupun cuma sekali. Insya Allah perjalanan kita nanti ada bulan Desember, ada juga November, Desember, dan mungkin akan kita buat juga di tahun depan, di awal-awal tahun depan insya Allah. Karena Nabi SAW juga menganjurkan untuk datang ke Masjid Aqsa. Beliau bersabda kepada Maimunah radhiyallahu anha, istri beliau, pergilah ke sana, ke Baitul Maqdis Aqsa, solatlah karena dia sebaik-baik tempat untuk solat. Dan ketahuilah
seseorang di antara kalian memiliki tanah, asal dia bisa lihat Masjid Aqsa sebesar tali kekangan kuda, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dia punya keutamaan tersendiri. Dan Sulaiman alaihissalam berkata, kata Nabi SAW, Sulaiman pada saat selesai merenovasi Masjid Aqsa, karena Aqsa itu dibangun oleh Ibrahim alaihissalam 40 tahun setelah membangun Masjid Haram Mekah atau Ka'bah. Beliau pindah ke Palestina, pulang ke Palestina, lalu beliau membangun 40 tahun setelah itu Masjid Aqsa. Cucu kesekiannya Sulaiman alaihissalam, Nabi juga, setelah renovasi, memperbaiki dan memperindah Masjid Aqsa itu, maka beliau berdoa kepada Allah 3 hal. Yang pertama beliau meminta agar semua keputusannya yang beliau sampaikan di kerajaannya sesuai dengan keputusan Allah. Maksudnya walaupun wahyu belum turun, apa yang dia sampaikan Allah sudah ridhoi dan Allah kabulkan, kata Nabi SAW. Yang kedua, dia minta agar diberikan kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya, dan Allah kabulkan. Yang ketiga, Sulaiman alaihissalam minta jangan ada satupun orang yang sholat di masjid ini, maksudnya Masjid Aqsa, sunnah atau wajib, kecuali dibersihkan dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya, dan Allah pun kabulkan. Jadi sholat sunnah aja di Masjid Aqsa 2 rakaat tahiyat masjid misalnya, atau 2 rakaat duha, itu membersihkan dosa kita seluruhnya. Padahal keutamaan ini kita bisa dapatkan dengan haji, karena besarnya keutamaan itu. Yang jelas teman-teman, kita kembali ke tadi, coba kita merenungi tentang masalah umrah dan haji ini akan memberikan peluang kita untuk mendapatkan pahala sholat. Dan kata Nabi SAW, sholat di Masjid Haram Mekah sama dengan 100.000 dibandingkan tempat lain. 100.000 kali. Jadi kalau teman-teman sholat duhur di sini, seperti sebentar kita Jumat di sini misalnya, Jumat di Indonesia, Jumat di Mekah sama dengan 100.000 kali Jumat di Indonesia. Berapa umur kita kalau 100.000 kali Jumat di Indonesia? Mungkin tidak akan pernah kita dapatkan, tapi sekali Jumat di sana akan dapat seperti itu. Betul juga dengan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sholat tahajud, tahiyat masjid, sholat taubat, sholat sunnah wudu, sholat segala macam sunnah-sunnah duha, semua itu kita dapatkan 100.000 dibandingkan tempat lain. Dan ulama mengatakan 100.000 itu pahala orang yang sholat sendiri. Kalau dia sholat berjamaah, dilipat gandakan menjadi 25 kali lipat. Berarti 2,5 juta pahala sekali sholat dibandingkan tempat lain kalau berjamaah. Begitu juga diangkat 27 derajat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih semua disebutkan masalah itu. Kata Nabi SAW, sholat seseorang antara kalian di pasarnya, di rumahnya, di sholat dan sholat di masjidnya, masjidnya itu lebih banyak 25 kali lipat. Dan hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, sholat sendiri dengan sholat berjamaah berbandingan adalah 27 derajat. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, 1 derajat ke derajat yang lain adalah antara langit dan bumi, atau 500 tahun perbedaan jaraknya. Jadi ini semua keutamaan yang luar biasa. Ada juga pengalaman pribadi yang akan kita dapatkan teman-teman, yang akan menambah keimanan kita. Ternyata kita dengan tawaf nanti kita akan lihat teman-teman kita dari Afrika, dari Eropa, dari orang Arab, dari banyak dari hampir semua benua lah. Dan ternyata mereka mengucapkan doa yang sama. Ada bahasa Arab, ada bahasa mereka, tapi bajunya, ihramnya sama, tawafnya sama. Sholat di belakang makam Ibrahim sama, menangis, berkeluh kesah, menyesal atas dosa sama, sa'i sama, tahallul sama. Ternyata kita enggak sendiri Muslim. Dan agama Allah SWT ini agama yang benar, banyak penganutnya. Kita akan dapat pengalaman spiritual yang besar dengan cara kita pergi ke Haram Mekah. Begitu juga dengan kita pergi ke Masjid Nabawi. Terbukti banyak fakta ternyata kuburan Nabi kita ada. Selama ini kita cuma dengar Nabi Muhammad SAW bersabda, kisah tentang Nabi di sekolah dipelajari. Sekarang kita depan kuburannya alaihi salatu wassalam. Kita ucapkan salawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kita sholat di masjidnya. Yang kata Nabi SAW, sholat di Masjid Haram 100.000 pahala, dan sholat di masjidku ini 1.000 dibandingkan tempat lain. Walaupun lebih sedikit, tapi kita bisa dapat juga 1.000 keutamaan, 1.000 kali lipat dibandingkan tempat lain. Dan kita dapat keyakinan, pengalaman spiritual, karena kita lihat sendiri kuburan Nabi SAW. Kita sholat di masjidnya, kita bisa datangi kuburan Baqi, ya, kuburan para sahabat yang ada dekat Masjid Nabawi, yang nanti insya Allah masuk dalam rangkaian paket turnya Bapak Ibu insya Allah. Kemudian juga kita akan pergi ke kuburan syuhada Uhud, melihat para syuhada peperangan Nabi SAW yang terjadi tahun 3 Hijriah. Dan insya Allah nanti di sana saya akan jelaskan di lapangan langsung seperti apa prosesi terjadinya perang Uhud itu.
Semua itu akan menambah pengalaman spiritual kita atau keimanan kita. Dan sekian banyak tentunya keutamaan-keutamaan haji dan umrah yang bisa didapatkan, tapi saya ringkaskan dengan poin-poin ini. Kita masuk ke penutupan poin kita, dan ini inti bahasan juga adalah bagaimana menjalankan umrah dan haji yang benar. Kita harus tahu teman-teman sekalian, sebagaimana tadi kita jelaskan, harus mengikuti tuntunan Nabi SAW. Walaupun Bapak Ibu insya Allah selama di sana, selama perjalanan akan bersama dengan saya terus, didampingi juga dengan teman-teman Masya Allah yang baik dan mulia, kompeten di bidangnya, ustadz-ustadz yang sudah sekolah dan kuliah di Madinah, sudah tamat, ada Ustadz Abdul Karim, ada Ustadz Umar, ya, ada teman-teman di sana, ada Ustadz Adib, ada Ustadz Helmi, yang lainnya juga ada tentunya cukup banyak, karena setiap bus akan ada satu orang ustadz yang bertanggung jawab. Ya, maka itu semua akan komponen di bidangnya dan bisa Bapak Ibu bertanya selain kepada saya tentunya. Teman-teman sekalian, kita harus paham umroh itu memiliki 5 rukun. Sederhananya seperti itu. Tentu banyak di buku-buku berbeda-beda ya. Ada yang 3 rukun, ada yang 4. Sampai saya simpulkan kepada 5 rukun. Setelah saya simpulkan dari banyak buku-buku, 5 rukun. Yang pertama rukunnya umroh itu yang Bapak Ibu harus penuhi adalah niat. Adalah niat. Dan ini semua ibadah harus diikuti dengan niat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Semua amal ibadah sesuai dengan niat. Gitu ya. Dan niat ini kita akan lakukan karena perjalanan kita nanti dari Jakarta menuju ke Madinah dulu. Dan memang paket Uhud seperti itu umumnya. Ada 1-2 paket saja dari sekian puluh paket ya, kami dalam setahun itu yang langsung jeda lalu ke Mekah. Tapi umumnya pasti kita selalu ke Madinah dulu supaya jemaah adaptasi dengan cuaca, adaptasi dengan waktu, gitu kan. Baru kemudian setelah 2-3 hari di Madinah, kemudian baru kita ke Mekah. Jadi nanti kita niatnya di Miqat. Miqat itu tempat niat yang sudah Nabi tentukan di Madinah, namanya Bir Ali atau Dzul Khulaifah. Jadi nanti kita dari Jakarta pakai baju biasa saja, dan saya harapkan nanti kita akan bagikan ke Bapak Ibu sebentar lagi koper, berikut juga paket baju, kurang lebih bajunya seperti yang saya pakai ini. Kalau yang gold dan juga kalau bronze sama, tapi hanya beda warna saja. Ya, jadi ditukar warnanya lebih mudah atau putih. Ya, mungkin tadi seperti MC kita pakai. Ya. Maka ini akan dikasih ke bapak-bapak dan ibu-ibu juga akan dikasih baju khusus nanti. Ya, ada gamisnya atau ada rotornya. Insya Allah itu akan kita pakai rame-rame pada saat berangkat nanti. Supaya ketahuan, oh ini jemaah kita. Seperti itulah ya. Nanti kita akan pakai baju ini saja sampai tiba di Madinah. Dan tidak ada kegiatan ritual khusus di situ. Paling nanti insya Allah akan dipandu doa safar. Ya, dan ini umumnya di pesawat Saudi dan di pesawat Imarat yang akan berangkat, dua-duanya ini akan ada panduan di atas pesawat. Tapi saya akan insya Allah usahakan pandu nanti di lounge atau teman-teman asatidzah lain akan pandu doa safar sebelum kita naik pesawat. Tiba di Madinah nanti tidak ada kegiatan apa-apa kecuali kita akan ada taklim akbar kita mungkin di ruangan seperti ini di Madinah insya Allah akan kita isi. Kemudian kita sholat di Masjid Nabawi dan nanti hari ketiganya pada saat mau ke Mekah baru kita ke Bir Ali tempat miqat. Ya, nanti akan saya jelaskan juga mekanisme lapangannya sedikit berhubungan dengan masalah itu. Nah, di miqat itulah nanti kita niat. Di atas bus saya akan pandu sendiri nanti insya Allah. Bapak Ibu akan dengarkan dari 12 bus ini semua akan dengarkan suara saya untuk pandu niat itu. Kalau Bapak Ibu jalannya dari Jakarta, misal satu waktu sama travel lain ataupun sama kami pun nanti ada beberapa paket memang yang Jakarta, Jeddah langsung masuk ke Mekah. Nah kalau ini niatnya di atas pesawat. Karena kita akan lewati miqat namanya Yalamlam. Di negeri Yaman, perbatasan Yaman sama Saudi. Kalau naik Saudi biasanya diingatkan 15 menit sebelum landing ke Jeddah itu akan ada peringatan kalau kita lewat miqat yang mau umroh atau haji silakan niat gitu. Tapi karena kita ini nanti ke Madinah dulu, maka insya Allah kita akan niat nanti di Madinah dan akan saya pandu. Kalau umroh niatnya sederhana, labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik artinya aku jawab panggilanmu dengan santun ya Allah. Labbaik Allahumma, Allahumma artinya ya Allah. Aku jawab panggilanmu dengan santun ya Allah, umrah untuk umrah.
Dan Bapak Ibu boleh umroh buat diri sendiri, boleh umroh buat orang lain, kerabat ataupun kenalan, asal syaratnya Bapak Ibu sudah pernah umroh atau haji sebelumnya. Sebagaimana pernah ada sahabat niat di miqat itu, dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan an syubrumah atau syubrumati. Aku niat haji untuk syubrumahku. Syubrumah artinya kerabat yang sudah meninggal. Maka Nabi SAW tanya, hajjta an nafsik, apa kau sudah haji buat dirimu? Dia bilang belum ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, huj an nafsik, thumma huj an syubrumatik. Haji dulu buat dirimu, baru kau haji buat kerabatmu yang sudah meninggal. Ya, jadi Bapak Ibu bisa melakukan perbuatan itu ya, dengan cara kalau sudah pernah umrah atau sudah pernah haji sebelumnya, bisa nanti di miqat Madinah, tinggal nanti saya akan naik ke bus masing-masing Bapak Ibu untuk memastikan ya, bahwasanya siapa yang niat umrah buat diri sendiri, maka saya akan pandu niatnya labbaik Allahumma umratan. Kalau ada yang mau umrah buat kerabatnya siapa, maka dia angkat tangan misalnya nanti di bus, saya akan bahasakan. Silakan bilang labbaik Allahumma umratan. Aku jawab panggilanmu dengan santun untuk umrah ya Allah. Untuk lalu sebut namanya kerabat yang ingin diumrohkan itu. Tapi tentu ini ya, kalau syaratnya Bapak Ibu sudah pernah umrah sebelumnya. Kalau Bapak Ibu mau dengar saran saya, walaupun sudah pernah umrah sebelumnya, kesempatan umrah ini tetap umrah lagi. Buat Bapak Ibu sendiri. Walaupun sudah berulang-ulang umrah. Karena banyak alasan, diantaranya belum tentu umrah kita sebelumnya diterima. Kalaupun diterima, kita tetap butuh pahalanya. Kalau tahun lalu sudah ada catatan di buku amal kita umrah, tahun ini pun kalau kita umrah butuh juga catatan lagi. Ya, supaya menambah timbangan amal kita pada hari kiamat. Dan bagi yang membutuhkan untuk mengumrohkan kerabatnya juga bisa menggunakan badal haji atau badal umrah ya. Memberikan kepada teman-teman di sana, ya, para mahasiswa yang melaksanakan atas nama kerabat kita yang sudah meninggal atau sudah tidak mampu itu. Itu niat. Yang kedua, ihram. Bagi bapak-bapak, kami akan berikan 2 lembar kain ihram seperti ini. Dan ini kainnya sunnahnya warna putih dan tidak dijahit. Ini disulam. Bagi ibu-ibu tentunya bebas menggunakan bajunya. Ya. Kalau bisa nanti dipakai bajunya yang kami bagikan dari travel, itu dicuci di Madinah. Kalaupun misalnya kita safar, ya, itu kotor, dirasa kotor tiba di Madinah, tinggal titip sama teman-teman tour guide kita, tolong saya mau laundry ini. Nanti bisa dilondrikan, pada saat umroh bisa dipakai lagi, kalau ibu-ibu ada gamisnya bisa dipakai. Nah, itu insya Allah cukup bagus ya untuk dipakai sehingga seragam semuanya. Kalau bapak-bapak memang menggunakan ini, ya, dan memang kami masih belum memasang logo Uhud di sini karena banyak pertimbangan. Ya, insya Allah mungkin kedepannya saya akan pasangkan logo, tapi kemarin pertimbangan saya kalau ditulis atau disulam logo takutnya nanti malah terlalu ya, menyolok dan mengganggu orang lain yang sedang berzikir dan beribadah lagi tawaf dan sa'i, seperti itulah. Nah, 2 lembar kain ihram ini dipakai Bapak Ibu sekalian, tapi khusus laki-laki cukup banyak syaratnya. Yang pertama, bapak-bapak kalau pakai ini ya, tidak boleh lagi ada baju lain di badan kita kecuali 2 lembar ini. Enggak boleh ada celana dalam, tidak boleh ada lagi baju kaos dalam, tidak boleh ada celana, enggak boleh ada kemeja. Pokoknya semua bapak-bapak buka total, enggak ada pakaian apa-apa, lalu pakai ini. 1 izar, 1 rida. Izar itu yang bagian bawah seperti sarung, nanti saya coba praktekin cara pakainya sebentar insya Allah. Kemudian yang di atas rida, menutup pundak kita ya. Tapi ingat, tidak boleh pakai baju lain di dalam. Kecuali kalau misalnya, mohon maaf, ada bapak-bapak yang punya masalah secara medis. Misal pernah patah tulang, ya, usus turun dan segala macam. Dan secara medis harus menggunakan penahan ya, di anggota-anggota badan itu tidak ada masalah. Karena dia punya udzur syar'i. Kalau enggak maka tidak boleh. Tolong digarisbawahi kalimat saya ini Bapak Ibu sekalian. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu ingatkan suaminya, anaknya. Karena sering kali di manasik kami sudah ingatkan, masih ada saja jemaah kita begitu naik di bus udah lewat miqat baru bilang, ya saya lupa saya masih pakai celana dalam, saya masih pakai kaos. Padahal sudah diingatkan berulang-ulang. Ini enggak boleh, harusnya ditinggalkan. Karena kalau secara sengaja bapak-bapak tetap pakai kain berjahit setelah lewat miqat dan niat, maka nanti kena dam, nyembeli kambing. Kecuali bapak mau nyumbang kambing buat kami makan rame-rame, ya. Boleh, nggak masalah, gitu kan? Jadi sebaiknya jangan ada pakaian itu ya.
Kemudian setelah pakai ihram ini, bapak-bapak sekalian jangan pakai baju-baju apapun di dalam terikat atau yang terjahit. Kemudian juga tidak boleh tutup kepala. Pakai kopiah misalnya, ya. Atau mengambil ihram mungkin karena merasa cuacanya panas. Alhamdulillah sekarang cuacanya bagus. Ya, Masya Allah cuacanya bagus. Jadi bukan seperti waktu haji kemarin misalnya atau yang sebelumnya agak panas. Jadi kepala itu kalaupun panas biasanya ada jemaah haji ingin berlindung atau jemaah umrah diambil kain ihram ditutup kepalanya. Ini nggak boleh. Kalau sengaja kena dam harus sembelih hewan itu. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, setelah pakai ihram dan setelah niat ya, kalau bergabung keduanya, ihram dan niat, bapak-bapak nggak boleh lagi semprot minyak wangi, pakai minyak wangi. Kalau sebelum ihram, misal nanti kan kita di Madinah, ini saya jelaskan tolong bapak-bapak digarisbawahi baik-baik dan ibu-ibu, nanti kita sebelum tinggalkan ya, Madinah ke Mekah, insya Allah kita akan jalan sekitar jam 9 pagi waktu Madinah menuju ke Mekah. Dengan niat dan tujuan insya Allah kita bisa tiba di Mekah sebelum asar. Jadi Bapak Ibu nanti sholat subuh di Masjid Nabawi, kemudian setelah itu pulang sarapan, di hari kita mau ke Mekah ya, nanti di lapangan sana kami ingatkan lagi insya Allah. Maka Bapak Ibu jam 9 pagi kita sudah harus tinggalkan kota Madinah. Dengan perjalanan insya Allah 5-6 jam ke kota Mekah dengan bus kita akan tiba sebelum asar, umumnya seperti itu. Atau pas azan asar, nanti kita akan check in ke hotel, ya, kita akan atur mekanisme di lapangannya insya Allah. Kalau dapat kamar sudah siap, karena biasanya kamar hotel siapnya selepas asar. Biasanya nasib-nasiban, kalau kamar hotel kita sudah siap, maka kita akan masuk untuk meletakkan barang-barang kita. Bapak Ibu kami kasih waktu antara setengah jam sampai 1 jam maksimal untuk bersih-bersih di kamar hotelnya, tapi tidak boleh pakai sabun dan sampo atau pewangi-pewangi. Boleh menyiram kembali badan, menyegarkan badan, iya. Uduk kembali, iya. Bahkan saya selalu titik beratkan, begitu tiba di Mekah, saya berharap urusan kamar mandi, buang air besar, buang air kecil sudah harus selesai. Gitu kan? Itu diselesaikan di sana. Tapi tidak boleh lagi ada wangi-wangian sebagaimana saya bahasakan tadi. Cuma sebelum pakai baju ihram dan sebelum niat di kamar hotel Madinah, justru sunnahnya Bapak Ibu mandi. Pakai sabun, pakai sampo. Sunnah Nabi juga potong kuku. Sunnah Nabi SAW dengan ihram itu adalah mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Bagi laki-laki mencukur kumis. Ya. Ini semua sunnah-sunnah Nabi SAW. Insya Allah di buku panduan yang Bapak Ibu akan terima nanti ada semua keterangan itu ya. Ada keterangan yang tidak sempat catat pun insya Allah akan kami bagikan bukunya, ada keterangan itu. Sunnah ihram adalah mandi seperti mandi biasa. Pakai sampo, pakai sabun segala macam, cukur bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, potong kuku dan mencukur kumis bagi laki-laki. Ya, ini semuanya dilakukan sunnah-sunnah ihram itu sendiri. Nah di saat itu Bapak Ibu bisa pakai minyak wangi. Ibu-ibu bisa pakai hand body, habis mandi misalnya. Pakai sunblock misalnya. Gitu kan? Tetapi kalau sudah lewat miqat di Madinah Bir Ali namanya, kurang lebih 15 menit dari hotel kita menuju ke tempat Bir Ali ini, tempat niat udah nggak boleh lagi. Kalau sudah bilang labbaik Allahumma umratan, ya sudah niat umrah nggak boleh lagi kita melakukan hal-hal tadi. Nggak boleh potong kuku, nggak boleh cabut bulu dari badan, nggak boleh tutup kepala, ya nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh semuanya. Termasuk larangannya dalam ihram adalah tidak boleh lagi kalau sudah niat lewat miqat, nggak boleh lagi suami istri ngobrol masalah biologis. Ya, kalimat syahwat sudah nggak boleh. Gandengan boleh, duduk bersebelahan boleh. Ya, tawaf sama-sama tidak ada masalah. Tapi ya, yang perlu digarisbawahi adalah tidak bolehnya mengucapkan kalimat rafath. Ya, jadi janji-janjian nanti mau biologis segala macam itu tidak usah dibahasakan. Ya. Jadi ini ditunda nanti insya Allah selesai umroh. Gitu kan. Karena kalau sudah niat tidak boleh. Seperti itulah. Nah ini termasuk hal-hal yang harus diperhatikan berhubungan dengan masalah ihram itu sendiri. Ihram itu sendiri. Ini yang kedua tentunya ihram. Dan akan saya praktekkan sebentar tata cara pakai ihramnya insya Allah. Kemudian teman-teman sekalian kita masuk ke rukun yang ketiga, tawaf. Setelah niat, ihram tadi sudah kita jelaskan, tawaf.
Nah tawaf ini teman-teman kelilingi Ka'bah. Tawaf ini teman-teman kita lakukan 7 kali putaran, khusus bapak-bapak, ihramnya nanti ini kan 2 lembar, satu di bawah, satu di atas. Pada saat kita sudah masuk ke Masjidil Haram, ya, sudah mau tawaf keliling Ka'bah 7 kali, maka saya nanti akan ingatkan juga, karena kami akan bagikan nanti Bapak Ibu alat dipasang di kupingnya, yang untuk mendengar semua apa yang saya instruksikan. Insya Allah dengan izin Allah alat ini akan membantu kita supaya biar saya jauh dari Bapak Ibu bisa dengar. Oh suaranya Ustadz tuh di depan bisa dengar. Ya. Nanti saya akan ingatkan masalah bapak-bapak memperlihatkan lengan sebelah kanannya. Jadi nanti baju ihram dikait, dibawa ke tiak kanan lalu ditaruh di pundak sebelah kiri. Nanti akan saya praktikin sebentar caranya. Di sana juga kami akan ingatkan. Lalu mulailah kita tawaf. Ya. Nanti insya Allah kemungkinan besar kami akan atur cara tawafnya supaya lebih rapi. Bapak-bapak semuanya di belakang saya bagian depan, ibu-ibu di belakang bapak-bapak. Supaya lebih rapi semuanya. Dan kita akan bersama-sama jalan dalam tawaf dan juga sa'i itu. Jadi tidak terpencar-pencar ya. Saya berharap tolong kerjasamanya biar bapak ibu yang sudah biasa umroh dan haji, tolong kebersamaan kami butuhkan. Setelah selesai umroh, bapak ibu punya acara bebas. Mau datang ke Masjid Haram jam berapa, mau tinggal dari pagi sampai malam silahkan. Tapi khusus masalah umroh ini kami harap kebersamaannya. Supaya betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala juga berkahi. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa dapat pengalaman-pengalaman baru gitu kan yang belum didapatkan dari umroh-umroh sebelumnya. Setelah itu kita akan mulai tawaf. Nanti kita akan tunjukkan di miniatur sebelah di Ka'bah ini ada Hajar Aswad di depan kita. Kita akan mengharap Hajar Aswad dan garis miringnya. Ya, kalau kita ibaratkan seperti meja ini. Dari ujung meja sana misalnya, anggap ini adalah Hajar Aswad, maka garis miringnya itu akan ada lampu hijau di sini, di Masjidil Haram. Nanti akan saya bilang, Bapak Ibu akan dengar suara saya. Lihat lampu hijau Bapak Ibu sekalian, lihat lampu hijau. Gitu. Lampu hijau itu sejajar dengan Hajar Aswad. Nanti kalau kita sudah berada sejajarnya, kurang lebihnya, kita memberikan isyarat dengan tangan seperti ini sambil baca, Bismillahi Allahu Akbar. Sekali saja. Tidak usah cium jauh ya. Cukup isyarat tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Sekali saja. Dan khusus pada saat lagi tawaf, saya harap kerjasamanya tidak usah cium Hajar Aswad dulu. Karena cium Hajar Aswad sunnah. Nanti kalau sudah selesai umroh, Bapak Ibu lagi pergi sholat suami istri sama teman-temannya, silakan cium Hajar Aswad bolak-balik ya Bapak. Agar tidak terpisah dari kelompok kita. Dan juga di Hajar Aswad itu ada minyak wangi. Kalau Bapak Ibu cium atau kesentuh dengan tangan, kita lagi pakai ihram. Nggak boleh kesentuh minyak wangi kan? Ada larangannya tadi. Makanya kita kembali kepada hadis Nabi SAW. Beliau pernah di zaman beliau seorang Nabi dan belum banyak orang sebanyak sekarang. Beliau pernah tawaf di atas unta beliau. Karena waktu itu belum ada marmer, masih tanah. Orang-orang tawaf dengan hewan tunggangannya. Nabi SAW tawaf dengan untanya dan pas lewat Hajar Aswad berikan isyarat tangan. Bismillah Allah Akbar. Padahal Nabi bisa turun dan menciumnya. Tapi Nabi SAW tidak lakukan untuk memberikan contoh kepada umatnya. Kalau boleh mencium, boleh juga memberikan isyarat tangan. Mulailah kita tawaf yang pertama. Bismillahi Allahu Akbar tawaf. Antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah namanya multazam. Namanya multazam. Ini tempat mustajab doa. Nanti Bapak Ibu akan dengar suara saya nanti. Pakai alat di kuping itu saya akan bicara. Bapak Ibu ini multazam, ini multazam. Maksudnya antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah. Itu menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum adalah tempat mustajab doa. Maka saya akan bilang Bapak Ibu tolong sampaikan doa terbaiknya. Yang dibutuhkan dalam bahasa Indonesia pun tidak ada masalah. Dalam bahasa daerah pun tidak ada masalah. Ya, karena kita boleh mengucapkan itu sementara tawaf dalam bahasa kita. Setelah lewat Hajar Aswad dan Multazam, kita akan jalan tawaf sampai kembali lagi ke Hajar Aswad. Tetapi sebelum tiba di Hajar Aswad, antara sudut Ka'bah yang ada Hajar Aswad dan sudut Ka'bah yang sebelumnya, namanya Rukun Yamani, di sini ada doa khusus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Nanti khusus ini Bapak Ibu akan dengar nanti doa saya.
Saya akan bahasakan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bapak Ibu dengar, ikutin. Gitu kan? Antara rukun Yamani sama Hajar Aswad. Sampai Hajar Aswad kasih lagi isyarat. Bismillahi Allahu Akbar yang kedua. Putar lagi yang ketiga. Sampai 7 kali. Setelah selesai kita tawaf dan menyampaikan hajat dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjalankan sunnah Nabi setelah itu adalah solat di belakang maqam Ibrahim. Pas di kurang lebih sedikit ke sebelah kanan dari pintu Ka'bah ada kubah emas kuning, di situ ada bekas pijakan kaki Ibrahim alaihissalam. Itu dikenal dengan maqam Ibrahim. Sunnahnya setelah tawaf kita sholat 2 rakaat di situ. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah sama Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini nanti akan kita kerjakan, tapi kita bukan sholat pas di belakang maqam Ibrahim, tapi kita akan mundur sampai ke dekat tempat sa'i, supaya jemaah kita dapat tempat yang lowong untuk sholat. Setelah sholat, sunnahnya adalah minum air zam-zam. Ini semua nanti akan dipandu insya Allah. Kita akan minum air zam-zam, ambil segelas air zam-zam, menghadap ke Ka'bah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa apa saja, kebaikan-kebaikan kepada Allah. Tapi saya sarankan jangan minum kecuali 1 gelas saja. Karena kita masih ada rangkaian sa'i. Berjalan antara Safa dan Marwah setelah itu. Karena kalau banyak minum takut nanti butuh kamar kecil lagi. Kalau Bapak Ibu niatnya baik, niatnya kepada Allah SWT tulus, saya selalu bahasakan untuk ke jamaah saya dan saya bahasakan ke Bapak Ibu sekarang. Diniatkan pada saat mau tinggalkan hotel untuk turun mengerjakan ibadah umroh ini, niat dalam hati dengan baik, saya tidak akan kencing, saya tidak akan butuh kamar kecil. Banyak jemaah subhanallah yang membahasakan ke saya, setelah mereka niatkan begitu, betul-betul yang biasa mau kencing tak bisa kencing lagi. Allah SWT mudahkan dia menyelesaikan umrohnya dengan sangat mudah. Yang biasa keluarkan angin, segala macam ini supaya tidak mengganggu rangkaian ibadahnya. Walaupun nanti kalau ada yang batal wudu, insya Allah akan dibantu oleh teman-teman yang membantu saya. Akan banyak nanti teman-teman yang akan membantu saya, yang akan mendampingi Bapak Ibu di kiri kanan dan di belakang jemaah. Ya. Siapa tahu nanti ada yang terlepas dari kumpulan kita atau grup kita nanti akan dipandu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap Allah mudahkan itu. Setelah selesai minum zam-zam teman-teman, kita masuk ke rukun yang keempat. Tadi kan rukun yang ketiga tawaf ya. Rukun yang keempat sa'i, berjalan antara Safa dan Marwah. Berjalan antara Safa dan Marwah. Tadi nanti kita akan jalan sama-sama, tidak terpisah sebagaimana tawaf juga. Laki-laki di belakang saya pas, kemudian ibu-ibu di belakangnya lagi, dan akan didampingi di kiri kanan oleh teman-teman mutawif yang akan bantu saya dari para teman-teman asatidzah insyaallah. Kita akan jalan dari Safa ke Marwah. Bukit Safa, Bukit Marwah ini yang kisah Hajar alaihissalam pada saat berjalan antara Safa dan Marwah mencari air zam-zam atau mencari air buat anaknya Ismail dan juga buat dirinya Hajar alaihissalatu wassalam. Kita akan jalan nanti dari Safa menuju ke Marwah. Ini 7 kali ya. Safa ke Marwah 1 kali. Marwah ke Safa yang kedua. Safa ke Marwah yang ketiga. Marwah ke Safa yang keempat. Safa ke Marwah yang kelima. Marwah ke Safa lagi yang keenam. Terakhir nanti Safa ke Marwah yang ketujuh. Jadi kita mulai yang pertama Safa ke Marwah. Akhir juga yang ketujuh Safa ke Marwah juga. Nanti akan saya pandu tentunya ya. Antara Safa ke Marwah itu selalu putarannya hitungannya yang ganjil. Yang pertama, yang ketiga, yang kelima, yang ketujuh. Antara Marwah ke Safa itu yang genap. Yang kedua, yang keempat, dan yang keenam. Apa yang dibaca Ustaz? Nanti akan saya pandukan pada saat itu. Bapak Ibu akan dengar suara saya insya Allah. Kalau yang sering saya amalkan, saya berzikir kepada Allah. Misal, sa'i pertama antara Safa ke Marwah, baca istighfar 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Begitu saja sampai ke Marwah. Nanti dari Marwah ke Safa, kita akan baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ulangi lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Terus sampai ke Safa lagi. Safa ke Marwah lagi kita baca la haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah sampai ke Marwah. Marwah ke Safa lagi yang keempat, kita baca salawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ini salawat yang paling ringkas tentunya ya. Allahumma salli ala Muhammad. Setelah itu yang kelima kita melakukan atau membaca lagi zikir subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Yang keenam ya dari
Marwah ke Safa, itu kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terakhir yang ketujuh dari Safa ke Marwah, kita akan berdoa masing-masing. Tapi kalau ada di antara Bapak Ibu ingin baca doa, ingin baca Quran sendiri, silahkan, bebas saja. Tapi saya berharap jangan terpisah dari kelompok kita. Jangan terpisah dari kelompok kita, ya. Dan nanti alat itu Bapak Ibu akan mendengar. Ya. Kalaupun ada misalnya yang saya ucapkan dari doa yang Bapak Ibu dengar, karena saya berdoa misalnya buat kebutuhan saya, atau saya berdoa secara umum, maka Bapak Ibu ada yang mau ikut baca silakan saja. Gitu kan? Yang jelas nanti didengar dengan alat di kupingnya, akan terdengar itu, insya Allah. Sa'i ini yang perlu diperhatikan adalah teman-teman sekalian, kita berjalan santai. Dari Bukit Safa ke Marwah, jalan santai. Dari Marwah ke Safa, jalan santai. Nanti supaya kita tidak terpisah-pisah, walaupun Masya Allah ada mungkin di antara Bapak Ibu yang semangat, mau jalan lebih cepat, saya harap jangan. Jalan bersama-sama saja. Atau kalau ada yang tiba lebih dulu, tunggu kami di Bukit Safa atau di Bukit Marwah, supaya dipandu doa. Karena nanti setiap kali kita mulai dari Safa mau ke Marwah atau Marwah ke Safa lagi, kita akan baca firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ini nanti akan saya pandu, Bapak Ibu dengar dengan kupingnya. Dan saya tidak akan baca ini kecuali jemaah akan sama-sama. Nah, kalau ada yang terpisah biasanya khawatirnya tidak mendengarkan masalah itu. Ya, kita akan membaca awalnya Bismillahi Allahu Akbar, kemudian kita baca tadi Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, sesungguhnya antara Safa dan Marwah adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi yatawaf bihima, siapa yang haji ataupun umrah maka tidak ada salah baginya pada saat dia jalan di antara keduanya. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim, siapa yang melakukan perbuatan itu maka Allah zat yang maha menilai kebaikan-kebaikan itu. Syakir artinya maha menilai, memberikan balasan yang sempurna. Alim maha mengetahui niat-niat hambanya. Setelah selesai kita 7 kali sa'i, ada juga poin penting perlu diketahui di sa'i ya. Antara Safa dan Marwah nanti kita kan saya bilang tadi jalan santai. Kecuali satu keadaan khusus untuk bapak-bapak. Safa ke Marwah itu dari Safa bukit pertama yang kita jalan, begitu kita jalan sekitar mungkin 20 meter lah ya, 10-20 meter akan ada lampu hijau di atas kepala kita besar sekali. Jaraknya juga sekitar 10-20 meter itu. Di situ laki-laki sunnahnya berlari. Maka nanti saya sama bapak-bapak akan berlari. Saya akan bilang nanti bapak-bapak lari, ibu-ibu jalan santai saja. Kami akan tunggu nanti setelah garis atau lampu hijau. Ini sunnah Nabi. Atau kemungkinan besar kalau memang kita lihat nanti keadaan tempat sa'i ramai dan kita tidak mau terpisah, kita tidak usah lari di situ. Yang penting kita tetap berdoa dan berzikir kepada Allah agar tidak terpisah jemaah kita jalan satu kelompok terus, gitu kan? Karena kadang-kadang dengan jumlah yang banyak seperti ini, kalau kita mau berhenti di Safa atau berhenti di Marwah dilarang oleh polisi masjid biasanya ya. Ya, bagian keamanan masjid. Maka caranya baca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah tadi yang saya bilang. Di setiap Safa dan Marwah ini kemungkinan kita baca sambil kita jalan, ya, sambil berjalan. Pas kita tiba di Marwah sambil berjalan tidak berhenti tetap kita baca itu. Inna Safa sampai akhirnya kita berputar ke arah Safa lagi. Seperti itu. Begitu juga di Marwah, begitu juga di Safa nanti. Begitu kita tiba dari Marwah kita pas mutar, gitu, mau menuju ke Marwah lagi sambil berputar itu kita sambil baca. Kita tidak akan berhenti secara khusus karena jumlahnya banyak. Seperti itulah kurang lebih dalam sa'i. Dan yang terakhir teman-teman yang kelima adalah tahallul, cukur rambut. Bagi bapak-bapak, ya, bagi ibu-ibu dulu saya mulai, bagi ibu-ibu cukup mengambil sebagian kecil dari rambutnya. Jadi nanti saya sarankan kalau ibu-ibu bisa mengantongi gunting kecil, itu cukup bagus. Sehingga bisa minta tolong sama temannya untuk mencukur rambutnya atau dicukurkan atau dia mencukurkan temannya. Ya. Jadi tinggal masukkan tangan di bawah jilbabnya, kemudian dipotong sedikit saja di ujung rambutnya. Itu sudah cukup tahallul bagi ibu-ibu. Tapi bagi bapak-bapak berbeda. Ya, sunnah Nabi SAW yang paling tahallul wajib. Ini rukun. Kalau tidak tahallul tidak dianggap sah. Tetapi pilihannya adalah yang paling afdal di antara cukuran gundul. Bagi bapak-bapak mencukur semua kepala dari seluruh penjuru kepala. Karena Nabi SAW mencukur gundul rambut beliau, kepala beliau. Dan beliau mengatakan rahimallahul muhallikin.
Semoga Allah merahmati orang-orang yang gundul. Lalu para sahabat mengatakan, wal muqassirina ya Rasulullah. Bagaimana dengan orang yang taksir, yang hanya mengambil sedikit atau memotong rapi rambutnya lah. Kata Nabi SAW, rahimallahul muhallikin. Yang kedua kali Nabi doakan, semoga Allah merahmati orang-orang yang muhallikin, ya, orang-orang yang gundul. Kemudian sahabat berkata lagi, ya Rasulullah, bagaimana dengan muqassirin, ya, orang-orang yang cukur? Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati orang yang gundul, sampai 3 kali. Setelah 3 kali, para sahabat masih mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang gundul? Maka kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati juga orang yang, bagaimana dengan orang yang cukur? Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati juga orang yang cukur. Jadi bapak-bapak dapat doa rahmat dari Nabi. Rahmat itu terjemah bahasa Indonesia adalah karunia. Rezeki terbesar dengan mengorbankan rambutnya. Jadi kita cukur gundul itu pahalanya jauh lebih besar. Dalam riwayat lain dikatakan setiap helai rambut 1 pahala nilainya. Maka berapa banyak pahala yang kita bisa dapatkan, gitu kan? Tapi kalau ada bapak-bapak yang maunya merapikan dari seluruh penjuru, merapikan, mengambil rambutnya, tidak boleh seperti ibu-ibu ya. Kalau tidak mau gundul maka harus dari seluruh penjurunya. Seperti kita kalau masuk ke tukang cukur, dicukur dari semua sisi kanan, atas, belakang, kiri, semua harus semua kena. Jadi nggak bisa seperti ibu-ibu cuma diambil sedikit saja. Itu sunnah Nabi SAW. Tapi tentu kami sarankan sekali, bapak-bapak, adik-adik, jangan sia-siakan waktu ini. Ya. Kalau ada kesempatan gundul, gundullah. Ya, jangan tidak gundul, karena gundul ini manfaatnya besar sekali. Pahalanya besar. Dan Allah SWT berikan nilai pahala setiap helai rambutnya. Dan insya Allah, kalau pengalaman saya baru umrah berapa waktu yang lalu, alhamdulillah sudah tumbuh sepanjang ini gitu. Dia makin cepat, ya, dia makin sering gundul, makin subur rambutnya, makin cepat tumbuhnya. Dalam hitungan beberapa hari saja sudah bagian kulit kepala itu sudah menghijau, sudah tumbuh rambutnya. Berapa kalau sudah sebulan itu 3 minggu, 2 minggu, 1 bulan itu sudah mulai banyak rambutnya. 2 bulan sudah full seperti awal, ya seperti biasa gitu. Dan ini kesempatan emas, ya. Saya ingin berbagi saja. Insya Allah kita semua panjang umur, tapi saya ingin berbagi teman-teman sekalian. Kalau setiap kali kita punya kesempatan ibadah, anggap itu ibadah terakhir, sehingga Bapak Ibu memaksimalkan ibadah itu. Anggap kalau kita sudah buat ini kita mati. Itu yang Nabi SAW sering bahasakan kepada para sahabat. Kalau mereka lagi sholat, Nabi SAW mengatakan, Sallu sholatal muwadda'ah. Sholatlah kalian seakan-akan kalian akan meninggal sebentar lagi. Kalau kita tahu kita akan meninggal setelah sholat, mau dipenggal lehernya oleh musuh misalnya, atau akan mati dan segala macam, kita akan khusyuk dalam sholat karena kita tahu ibadah terakhir kita. Maka setiap ada kesempatan ibadah jangan disia-siakan. Korbankan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kali ini Allah minta rambutnya, maka kalau kita mau berkorban karena Allah SWT, ke depannya kalau Allah minta darah kita karena kita ingin jihad di jalan Allah, kita akan mudah mengerjakannya. Tidak akan pernah kita mau berkorban 10.000 rupiah tanpa mulai dengan 2.000 rupiah atau 5.000 rupiah. Tidak akan pernah kita korban 100.000 kalau tanpa 10.000 rupiah. Tidak akan berkorban 1 juta kecuali yang berkorban sudah memulai dengan 100.000 dan seterusnya. Tidak akan berkorban 100 juta, 1 miliar kecuali sudah memulai dengan jumlah yang sebelumnya. Maka kita harus berkorban dengan hal-hal yang kecil, nanti yang berkorban yang besar kita juga akan melakukannya. Setelah selesai tahallul insyaAllah, dan bapak-bapak nanti khusus bapak-bapak akan ikut dengan saya menuju ke tempat cukur rambut, ya insyaAllah kami akan tunjuk nanti di Mekah di mana posisinya, kami akan tunjukkan nanti di mana letaknya, ya. Tapi ibu-ibu dengan tahallul dan sudah selesai, ibu-ibu nanti kalau sudah selesai tahallul di tempat Marwah, tempat sa'i, akan dipandu oleh teman-teman mutawif untuk pergi ke hotel. Ibu-ibu ke hotel duluan. Bapak-bapak ikut sama saya dengan beberapa ustadz-ustadz yang lain untuk cukur. Karena tempat cukur kita sendiri bapak-bapak. Nanti kami akan pandu ke tempat cukurnya. Insya Allah setelah selesai cukur, umrohnya sudah selesai. Dan semoga itu semuanya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan insya Allah. Baik, ini yang merupakan inti daripada bahasan kita insya Allah. Dan di Madinah nanti akan ada taklim kita sekali di gedung dan auditorium seperti ini insya Allah. Kalau di Mekah mungkin akan ada, di Mekah kami akan sampaikan nanti di mana taklimnya. Karena memang di Mekah agak berbeda sedikit dengan kondisi di Madinah. Kalau di Mekah ada peraturan-peraturan ketat, tidak boleh sembarangan mengadakan pengajian. Tapi insya Allah kita coba akan di Mekah juga sekali lagi
buat Bapak Ibu sekalian. Kalaupun harus terpisah bronze sama gold, maka mungkin saya akan isi sekali di bronze, sekali di gold insya Allah di Mekah. Tapi di Madinah kita akan digabung nanti insya Allah seperti ini keadaannya dalam pengajian itu. Allahu a'lam. Ini yang saya sampaikan. Kalau ada yang punya pertanyaan silahkan. Setelah menjawab pertanyaan nanti baru kita pergi ke Ka'bah di sebelah miniatur Ka'bah untuk melakukan atau melaksanakan tawaf ya. Ada yang punya pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, nama saya Ibnu. Semoga kita semua dimudahkan untuk menjalani ibadah umroh. Afan Ustadz, saya mau nanya, ini yang untuk di poin 4 ada membaca saat tawaf Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma imanan bika wa tasdikan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibatan di sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu artinya apa dan dibaca pada saat tawaf putaran keberapa gitu? Kalau dua tadi yang Mas baca itu dibaca di awal kita tawaf. Nanti insya Allah saya akan pandu itu ya. Saya akan pandu insya Allah untuk membaca itu di awal sekali tawaf. Di awal sekali tawaf. Allahumma imanan bika, ya Allah ini karena beriman kepadamu, wa tasdikan bi kitabika, dan mempercayai isi kitabmu Al-Quran, wa wafa'an bi ahdika, dan juga memenuhi ya, janji-janjimu, wa tibaan di sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mengikuti sunnah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaAllah kita akan baca ini di awal tawaf. Allahumma imanan bika wa tasdikan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibaan di sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan yang kedua. Yang kedua tawaf wada itu yang terakhir kita sebelum sebelum tinggalkan Mekah. Iya, itu kita harus berihram atau pakai baju biasa? Enggak, pakai baju biasa saja. Oke. Tawaf wada untuk pada saat mau tinggalkan Mekah, tawaf perpisahan lah istilahnya ya. Biasanya itu kita tinggalkan kota Mekah jam 9 pagi atau jam 10 pagi. Habis subuh sudah tawaf wada. Ya. Tawaf biasa 7 kali dengan pakai baju biasa. Tidak ada ihram lagi insya Allah. Terima kasih. Jazakallah khair Ustaz. Ya, wa'alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Yang Anda mau pertanyakan adalah untuk menggunakan kursi roda pada waktu tawaf atau sa'i, karena memang pas itu istri Ana ya. Saya sudah paham. Ya. Insya Allah itu masalah mekanisme lapangan ya. Jadi bagaimana kalau ada di antara jemaah yang butuh kursi roda. Ya itu insya Allah akan ada kursi roda di sana. Tapi memang disewa lagi ya. Disewa lagi. Dan saya sarankan Bapak Ibu yang mau menggunakan ini, jangan pakai yang manual yang didorong, tapi pakai yang elektrik. Ya. Kalau saya tidak salah itu sekitar antara 150 rial sampai 250 rial. Kalau tawaf saja 150 rial, kalau satu orang, kalau sama Said sekitar 250 rial. Tapi itu elektrik. Cuman memang kalau pakai kursi roda mungkin akan ada pemandu sendiri, bukan dengan saya karena saya akan di ring utama tawaf itu insya Allah. Ya, dari itu insya Allah akan diatur di lapangan. Nanti pada saat kita tiba di Madinah, sebelum ke Mekah, kami akan buka peluang, nanti Bapak Ibu akan dibuatkan grup WhatsApp, ya, kami akan bertanya nanti siapa yang butuh kursi roda, siapa yang mau bertanya, siapa yang butuh panduan, apa segala macam itu insya Allah nanti akan kita koordinasikan di lapangan insya Allah. Ya. Baik, syukran Ustaz. Ada lagi? Atau di Ahmad, mohon maaf, Mike sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas kesempatan yang diberikan Ustadz. Anda mau bertanya mengenai keutamaan sholat wanita di rumah atas hadis Nabi kan, dibandingkan dengan keutamaan sholat di masjid. Itu kalau kita lagi di Haramain, apakah kamar hotel itu bisa disamakan dengan kamar di rumah atau beda ya? Jazakumullah khair. Baik, saya akan jawab pertanyaan ukhti ini. Masalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, sholat wanita di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada di luar rumahnya, walaupun masjid, dan sholat di dalam kamar tidurnya, maka lebih afdal daripada ruang tamunya. Maksudnya perempuan makin tertutup maka makin besar pahalanya. Bagaimana dengan hadis ini kalau diterapkan di Haramain, di Mekah sama Madinah? Apakah berarti kamar hotel bisa juga dijadikan sebagai patokan seperti hadis ini, maksudnya lebih baik dikerjakan dalam kamar?
Maka ini ada rincian ulama. Dikatakan hadis ini berlaku bagi orang yang tinggal di Haramain di Mekah sama Madinah, bagi penduduk Madinah dan Mekah, ini berlaku. Karena mereka tiap hari bisa ke Masjid Nabawi, bisa ke Masjid Haram. Tapi bagi pendatang, kayak ibu-ibu sekarang akan datang, Allahu a'lam kapan lagi kembali ke Mekah dan Madinah, maka sebaiknya sholat di masjid. Sholat di masjid. Ya, jangan sholat di kamar hotel, kecuali darurat. Karena sayang, gitu loh. Pahalanya sayang. Afdaliyah di sini, lebih afdal ini berlaku secara umum. Misalnya, ukhti lagi tinggal di Jakarta, mana lebih baik? Ada masjid dekat rumah saya, dengan saya sholat di rumah, tetap kita katakan lebih baik di rumah. Tapi kalau di Mekah sama Madinah, maka ini ada rincian ulama. Kalau penduduk asli Mekah sama Madinah, mereka bisa setiap saat ke Masjid Haram dan Masjid Nabawi, maka lebih baik dia sholat di rumahnya dan dia berbagi waktu dengan kedua masjid ini. Tapi kalau bagi pendatang, sebaiknya tetap di masjid. Jangan sholat di kamar hotel gitu kan. Kecuali darurat. Karena kita jarang datang. Kejar keutamaan sholat berjamaah. Apalagi teman-teman di Masjid Haram sama Masjid Nabawi nanti, bagi yang sudah pernah pergi tahu itu tentunya, bagi yang belum pernah, di sana itu selalu ada sholat jenazah. Habis subuh, habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis itu pasti ada sholat jenazah. Yang dikerjakan 4 kali takbir. Takbir pertama, Al-Fatihah tanpa iftitah dan tanpa surah. Takbir kedua, salawat pada Nabi SAW, salawat yang dibaca pada saat tahiyat. Takbir ketiga, itu adalah mendoakan si mayit, dan takbir keempat, mendoakan diri sendiri lalu salam 1 kali sebelah kanan. Itu pahalanya sama dengan 1 gunung Uhud. Artinya kalau kita sholat di kamar belum tentu kita bisa ikut sholat jenazah. Karena sholat jenazah ini setiap sholat ada di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Kan rugi, mestinya sholat saja di Masjid Haram. Dan kata Nabi SAW tentang wanita ke masjid, la tamna'u ima Allahil masajid. Jangan kalian melarang para hamba-hamba Allah wanita untuk menuju ke masjid. Artinya mereka punya hak untuk ke masjid. Apalagi di 3 masjid yang punya keutamaan tadi ya. Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan juga Masjid Aqsa di Palestina. Begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.